Pengadilan Semu SMA Katolik Sibolga. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Rabu 5 Januari 2022, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 22 garing pidana khusus garing 2022 garing P.S garing HK garing SMA.K garing SBG dengan terdakwa Albertus Simanullah siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para hadirin dipersilakan duduk. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Rabu 5 Januari 2022, sidang peradilan Semu SMA Katolik Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama, nomor registrasi perkara nomor 22 garing pidana khusus garing 2022 garing P.S garing HK garing SMA.K garing SBG dengan terdakwa Albertus Simanullah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Albertus Simanullah dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Tolong jawab pertanyaan saya. Nama lengkap? Albertus Simanullah. Baiklah, sidang hari ini akan dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum silakan dibacaan dakwaan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDS 573 garing EP2 garing 04 garing 2021. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Albertus Simanullah. Tempat lahir Sibolga. Umur garing tanggal lahir 35 tahun garing 21 Oktober 1986. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Hiu, Kelurahan Pancur Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Agama Katolik. Pekerjaan nelayan. 2. Penahanan. 1. Penyidik 30 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021. 2. Perpanjangan oleh JPU 19 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021. Bahwa ia terdakwa Albertus Simanullah bersama-sama saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnaex Tumorang pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021
sekiranya pukul 7 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 di Jalan Hiu, Kelurahan Pancuran, Pinang, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan semu SMA Katolik Sibolga. Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9.567 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Sebelumnya pada hari Jumat 23 Juli 2021, sekiranya pukul 16 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021, terdakwa diajak oleh saksi Timotius Tumeang untuk menjemput sabu-sabu di lampu merah Jalan Sutoyo Siswo Miharjo dengan upah 30 juta rupiah yang akan dibagi kepada 3 orang, yaitu terdakwa, saksi Timotius Tumeang, dan saksi Marnais Tumorang. Dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 1 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021, terdakwa bersama dengan saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnais Tumorang pergi ke lampu merah Jalan Sutoyo Siswo Miharjo dan menunggu di situ hingga kemudian datang 2 orang laki-laki tersebut menyerahkan 4 bungkusan kepada terdakwa, saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnais Tumorang. Kemudian membalas dengan lampu senter mancis dan terdakwa di Jalan Hiu, Kelurahan Pancuran, Pinang, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga. Dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Timotius Tumeang membuka isi plastik yang ternyata isinya 20 bungkus sabu-sabu. Lalu saksi Timotius Tumeang menghubungi Adrian Limbong DPO dan mengatakan, sudah sama kami barangnya, siapa yang mau ambil ini barang? Lalu Adrian Limbong DPO menjawab, ya sudah, kalian tunggu saja di situ, sebentar lagi ada anggotaku yang menemui kalian dan kalian serahkan 2 bungkus plastiknya ya. Lalu saksi Timotius Tumeang menjawab, oke bang. Tidak lama kemudian datang 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Lalu terdakwa, saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnais Tumorang menyerahkan 2 bungkus plastik hitam tersebut. Selanjutnya saksi Timotius Tumeang memberitahukan kepada Adrian Limbong DPO dan menanyakan bagaimana dengan sisanya. Lalu Adrian Limbong DPO menjawab, tunggu perintah dari saya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9.567 gram. Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor 820/NNF/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Albertus Simanullang, Timotius Tumeang, dan Marnais Tumorang adalah positif mengandung metamfetamin yang terdapat dalam golongan 1 nomor urut 6 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Albertus Simanullang bersama-sama dengan saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnais Tumorang pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 7 setidak-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 di Jalan Hiu, Kelurahan Pancuran, Pinang, Kecamatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan semu SMA Katolik Sibolga. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara pertama, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, setelah terdakwa bersama dengan saksi Timotius Tumeang dan saksi Marnais Tumorang memperoleh sabu-sabu yang diangkat oleh 2 orang suruhan Adrian Limbong DPO, kemudian mereka bertiga membawanya ke rumah terdakwa
Hingga kemudian datang petugas dan menemukan dua bungkusan yang berisikan sabu-sabu yang ditaruh di bawah meja di teras di atas sofa terdakwa. Kedua, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 9.567 gram. Terima kasih yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah sudah mengerti dakwaan dari JPU? Mengerti yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Namun kami minta waktu 3 hari untuk membuat tanggapan eksepsi. Pak Indra, 3 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 8 Januari 2022 yang mulia Majelis Hakim. Terima kasih, baiklah. Karena penasihat hukum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, pukul 10 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang, pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum, dan kepada para pihak yang diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sehubungan dengan berakhirnya sidang, maka para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Kepada terdakwa Albertus Manuel dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Harap kepada terdakwa untuk memperhatikan segala hal yang terjadi di ruang sidang. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terakhir, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan dibacakan eksepsi saudara. Baik yang mulia. Eksepsi perkara pidana nomor 22 garing pidana khusus garing 2022 garing P.S garing HK garing SMA titik K garing SDG Sibolga 8 Januari 2022. Didakwa melanggar pasal pertama, pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, pasal 2 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga mengajukan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami hormati, bahwa menyikapi perintah pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut, pendapat para pemangku kepentingan 10 stakeholder terbelah menjadi 2 versi. 1. Versi aparat penegak hukum dari unsur negara menyatakan
bahwa surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum adalah sah secara hukum. Karena didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memang memiliki kewenangan penyidikan dan atau penuntutan, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan dimaksud adalah Surat Edaran Kejagung RI nomor B570-1/9/1994. Surat edaran ini dijadikan dasar hukum dan sekaligus alasan pembenar untuk menggugurkan perintah pasal 56 ayat 1 KUHAP mengenai kewajiban penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. 2. Versi aparat penegak hukum di luar unsur negara atau penasihat hukum menyatakan bahwa surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan KUHP. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sibolga 8 Januari 2022. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Albertus Simanjuntak, Christine Sitorus SHMA. Panitera, 4 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 4 hari sekarang jatuh pada tanggal 12 Januari 2022 yang mulia. Terima kasih. Baiklah. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 7 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang pembacaan putusan sela atas keberatan terdakwa, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Albertus Simanjuntak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Pengadilan Semu SMA Katolik Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa-biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara pidana atas diri terdakwa. Nama lengkap Albertus Simanjuntak, tempat lahir Sibolga, umur dan tanggal lahir 35 tahun 21 Oktober 1986. 1. Penyidik, tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021. 2. Perpanjangan oleh jaksa penuntut umum 19 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021. 3. Perpanjangan PN1 28 September 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021. 4. Perpanjangan PN2 28 Oktober 2021 sampai dengan 26 November 2021. 5. Ditahan oleh jaksa penuntut umum 21 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut di atas telah menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana bila diintisarikan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Eksepsi mengenai terdakwa tidak didampingi saat penyidikan. 2. Eksepsi mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap atau obscure river. Menimbang bahwa pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang
dalil eksepsi terdakwa tidak didampingi pada saat penyidikan. Menimbang bahwa pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dalil eksepsi terdakwa tidak didampingi pada saat penyidikan. Menimbang bahwa berdasarkan berkas yang dilaksanakan dalam penyidikan, dalam hal mana di dalam berkas didapatkan hal-hal antara lain yaitu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6.000 tertanggal 30 November 2021 dan berita acara penolakan akan didampingi pengacara yang ditandatangani oleh penyidik Ibtu Suwiknyo dan tersangka. Menimbang bahwa dalam hal tentang dalil eksepsi surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obscurable. Menimbang apabila membaca surat dakwaan penuntut umum secara seksama dan menyeluruh dapat dipahami bahwa yang dikonstatir oleh penuntut umum sebagai uraian tindak pidana ialah penguraian kronologis terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis syabu tersebut, sehingga dengan tidak dimaksudkan tahapan-tahapan pendeskripsian tersebut tidak membuat surat dakwaan dari penuntut umum menjadi kabur. Uraian mana telah memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Saudari penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan isi putusan selah? Mengerti yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan? Kami menerima putusan selah tersebut yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan? Saya akan mengajukan keberatan majelis hakim yang terhormat. Kepada panitera untuk dicatat keberatan saudara penasihat hukum. Baik yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Belum majelis hakim, kami minta 3 hari untuk menghadirkan saksi. Panitera, 3 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 19 Januari 2022 yang mulia majelis hakim. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum dan belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, 19 Januari 2022, pukul 7 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang, pemeriksaan saksi, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan dan ditunda dan ditutup. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik yang mulia, kemarin terdakwa Albertus Manuel dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama. Baik yang mulia, kepada saksi pertama dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada saudara saksi untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik yang mulia, Nama, saya Nati Salonika, umur, 35 tahun, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe 17 Juni 1986, agama, Katolik, pekerjaan, polisi, kewarganegaraan, warga negara Indonesia, alamat. Jalan Gatot Subroto nomor 70. Sebelum saudari memberi keterangan pada sidang hari ini, saudari akan diambil sumpahnya. Mengangkat jari
Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Apa jabatan saudara di kepolisian? Saya menjabat sebagai anggota di Satuan Reser Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Polres Bolga. Sudah berapa lama Anda menjabat di Satuan Reserse Narkotika Polres tersebut? Saya sudah menjabat selama 5 tahun, Yang Mulia. Apakah saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan di BAP penyidik adalah keterangan saksi? Benar, Yang Mulia. Saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya benar di BAP. Baiklah, saya memberikan kesempatan untuk jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah benar saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Benar, Pak. Pada saat penangkapan, apakah ada rekan kepolisian lainnya yang juga ikut dalam penangkapan? Ada, Bu, yaitu saudara Melvin yang ikut juga waktu penangkapan. Baik, saudara saya. Lalu, apakah saudara saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan membawa surat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa? Iya, Pak, kami membawanya pada saat penangkapan. Ketika melakukan penangkapan di rumah terdakwa, siapa saja yang berada di sana selain terdakwa? Pada saat kami melakukan penangkapan di rumah terdakwa, di sana ada 2 orang temannya, Pak, yakni Timothy Sumeang dan Marnaik Sumorang. Apakah pada saat itu kedua orang tersebut juga turut ditangkap? Iya, benar, Pak. Apakah pada saat penangkapan terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut? Tidak ada, Bu. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut, Bu. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan bertanya kepada Hakim Anggota 1. Apakah saksi mengetahui pekerjaan terdakwa? Pekerjaan mereka adalah nelayan, Yang Mulia. Bagaimana saudara mengetahui bahwa terjadi tindak pidana di wilayah tersebut? Memang sudah ada laporan dari masyarakat. Lalu kami menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya kami menemukan terdakwa beserta rekan-rekannya lah yang melakukannya, Yang Mulia. Saudari tadi mengatakan ada 2 orang lain yang ikut tertangkap. Apakah saudari mengetahui peran terdakwa Marnaik Sumorang dalam hal ini? Menurut keterangan terdakwa, ia ikut menerima narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Timothy Sumeang dan Marnaik Sumorang di lampu hijau pinggir laut dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada calon penerima sesuai dengan perintah terdakwa Timothy Sumeang. Begitu, Yang Mulia. Baik, tolong dijawab pertanyaan saya. Di manakah posisi ketiga terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan? Pada saat itu 2 orang terdakwa berada di teras rumah tersebut dan terdakwa lagi berada di dalam rumah, Yang Mulia. Di manakah keberadaan Adrian Limbong sekarang? Adrian Limbong masih dalam DPO, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari penasihat hukum saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih memiliki saksi lain? Masih ada, Yang Mulia. Silakan untuk dipanggil saksi kedua. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi kedua dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, tolong jawab pertanyaan saya. Baik, Yang Mulia. Nama? Melvin Edward Simatupang. Kepada saksi untuk mengangkat jari telunjuk sebelah kanan, diikuti jari tengah, sehingga membentuk rompi diangkat seperti ketika dan mengikuti perkataan saya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Kepada saudara saksi, tolong jawab pertanyaan dari saya. Apa jabatan saudara di kepolisian? Saya menjabat sebagai anggota di Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Polres Pelabuhan Sibolga. Saudara saksi, benar saudara juga ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa? Benar, Bu. Baik, pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, apa saja barang bukti yang saudara temukan di rumah tersebut? Kami menemukan barang bukti berupa 1 buah plastik warna hitam, yang di dalamnya terdapat 5 buah bungkus plastik teh warna hijau, yang bertuliskan tulisan Cina merek Yin Wang Ying, dan 5 bungkus plastik teh warna emas merek Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 9,567 gram, 1 unit handphone merek Nokia berwarna hitam,
dan 1 unit handphone merek iPhone Cross warna putih. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah bisa menghadirkan alat bukti berupa kotak yang berisi sabu-sabu yang diminta oleh penasihat hukum? Kami menolak permintaan penasihat hukum yang mulia. Kami tidak dapat menghadirkan alat bukti tersebut yang mulia, dikarenakan alat bukti tersebut telah dimusnahkan. Terima kasih. Baiklah, kepada Hakim anggota 2, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Baiklah, mohon dijawab pertanyaan saya. Berdasarkan keterangan saksi bahwa sabu-sabu terdapat di dalam 5 bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan merek Cina, Guanyin Wang, dan 5 bungkus plastik teh warna emas merek Guanyin Wang. Apakah setiap bungkus plastik teh berisi sabu tersebut memiliki berat yang sama? Tidak, yang mulia. Setiap bungkusnya memiliki berat berbeda, yang mulia. Baik, lalu apakah benar berat dari keseluruhan sabu-sabu tersebut sekitar 9.567 gram? Benar, yang mulia. Apakah saudari penasihat hukum akan memberikan tanggapan atas kesaksian saksi? Tidak yang mulia, tetapi kami akan menghadirkan saksi. Butuh berapa hari? Kami meminta 3 hari yang mulia. Paling terah 3 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 22 Januari 2022 yang mulia. Terima kasih, baiklah. Karena penasihat hukum belum siap dengan saksinya, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan menghadirkan saksi di ruang sidang. Baik yang mulia, kepada saudari saksi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Tolong jawab pertanyaan saya. Baik yang mulia. Nama? Petra Sitompul. Saya berdusta. Jika saya berdusta, Saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Kepada saksi dipersilakan untuk duduk. Baiklah, saya akan memberi kesempatan kepada penasihat hukum supaya bertanya kepada saksi. Baik yang mulia. Apakah saksi mengenal saudara terdakwa? Ya Bu, saya kenal dengan terdakwa Albertus karena ia merupakan tetangga saya. Apakah saudari pernah melihat saudara terdakwa menyimpan, menjual, atau menggunakan narkotika? Tidak pernah Bu. Setahu saksi, apakah saudara terdakwa pernah tersangkut masalah hukum? Setahu saya tidak pernah Bu. Baik, sekian dari kami yang mulia. Baiklah, saya akan bertanya kepada saksi, tolong dijawab. Apa yang menjadi pekerjaan saksi sehari-hari? Pekerjaan saya adalah sebagai seorang nelayan. Apakah saksi selalu bersama dengan terdakwa? Saya tidak selalu bersama dengan terdakwa. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Hakim anggota 1 untuk bertanya kepada saksi. Baik, tolong dijawab pertanyaan saya. Seberapa sering saudari bertemu atau saling tegur dengan terdakwa? Kalau ketemu gitu jarang, karena kami sama-sama nelayan. Paling ketemunya ketika di darat, ketika sama-sama tidak ke laut, Pak. Apakah saudari dan saudara terdakwa pernah duduk satu meja, misalnya dalam hal ngopi-ngopi gitu? Pernah yang mulia, kami sering minum di kedai dekat pelabuhan yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal orang-orang tersebut?
Tidak kenal, Pak. Apakah saudara terdakwa akan menanggapi keterangan dari saksi? Tidak, Yang Mulia. Panitera, 4 hari dari sekarang jadi pada tanggal berapa? Tanggal 26 Januari 2022, Yang Mulia. Terima kasih, baiklah. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, pukul 7 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang pemeriksaan keterangan terdakwa. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang Mulia. Apakah sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan benar keterangan terdakwa di BAP penyidikan tersebut? Bahwa benar saya pernah diperiksa dan benar keterangan saya di BAP penyidik tersebut, Yang Mulia. Kapan dan di mana terdakwa ditangkap? Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2021 pukul 7 pagi bersama dengan saya dan terdakwa Timotius Situmea di Jalan Hiu, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tepatnya di rumah saya. Apa yang sedang Anda lakukan di teras sama saudara? Bahwa kami sedang menunggu orang suruhan Adrian Limbong yang akan mengambil sabu-sabu. Berapa orang yang ditangkap pada saat itu? Saat itu yang ditangkap saya, Parnaik, dan Timotius Situmea. Apa yang membuat saudara bisa melakukan perbuatan tindak pidana ini? Apakah pendapatan sebagai dalam tidak cukup? Bahwa saya butuh uang karena istri saya sedang sakit, Yang Mulia. Apakah sebelum istri saudara sakit, saudara belum pernah melakukan tindak pidana ini? Pernah, Yang Mulia. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada hakim anggota tua untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, tolong dijawab pertanyaan saya. Baik. Berapakah upah yang saudara dapatkan dalam transaksi pertama? 15 juta, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada hakim anggota tua untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, tolong dijawab pertanyaan saya. Baik. Berapakah upah yang saudara dapatkan dalam transaksi pertama? 15 juta, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, siapa yang mengajak saudara pertama kali untuk mengambil barang sabu-sabu tersebut? Waktu itu Pak Timotius Situmea mengajak saya, lalu saya mengajak Parnaik Situmorang untuk menemani saya mengambil barang tersebut, Pak. Bagaimana caranya saudara mengambil barang tersebut? Saya bersama Timotius Situmea menggunakan umpan saya, Bu. Saudara katakan tadi mengambil barang. Barang apa yang Anda ambil? Pasti hitam, Pak. Isinya sabu-sabu. Berdasarkan BAP Timotius Situmea pada halaman 70 nomor 10, dikatakan bahwa Timotius Situmea diajak oleh Adrian Limbong. Apakah saudara mengetahui siapa Adrian Limbong ini? Tidak kenal, Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Pada saat proses BAP oleh penyidik, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Bahwa saya tidak ada didampingi oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa, pada saat penangkapan, apakah saudara diperlihatkan surat penangkapan dan penggeledahan? Pada saat penangkapan dan penggeledahan, saya tidak ada diperlihatkan surat penangkapan dan penggeledahan. Pada saat proses penangkapan, apakah benar saudara ditembak di bagian betis kaki kanan? Iya. Sebelum dilakukannya penembakan, apakah saudara mencoba untuk lari? Saya tidak mencoba untuk lari. Saya juga tidak ada melakukan perlawanan.
Apakah benar saudara dijanjikan upah uang sebesar 30 juta? Benar, Bu. Apakah saudara telah menerima uang tersebut? Saya sama sekali belum menerima uang tersebut, Bu. Baik, apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Bahwa saya sangat menyesalinya, Bu. Baik, sekian dari kami, Yang Mulia. Ada lagi yang hendak saudara terangkan mengenai perkara ini? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Panitera, 3 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 29 Januari 2022 yang mulia. Terima kasih, baiklah. Karena jaksa penuntut umum belum siap untuk mengajukan tuntutan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu 29 Januari 2022. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Dengan terdakwa Albertus Simanjuntak, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Albertus Simanjuntak dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk membacakan surat tuntutan. Baik, Yang Mulia. Surat tuntutan nomor registrasi perkara titik 22 garing pidana khusus garing 2022 garing PTTS garing HK garing SMA titik K garing SBG. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Semu SMA Katolik Sebolga dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Albertus Simanjuntak. Tempat lahir Sibolga. Umur garing tanggal lahir 35 tahun garing 21 Oktober 1986. Surat berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor laboratorium 820-NNF-2021 tanggal 2 Desember 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Albertus Simanjuntak, Timotius Tumeang, dan Marnais Tumorang adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana dalam perkara ini, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan dalam mengajukan tuntutan, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. 2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan. Saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia, namun kami meminta waktu 4 hari untuk membuat nota pembelaan. Panitera, 4 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 2 Februari 2022 yang mulia. Baiklah, terima kasih. Karena saudari penasihat hukum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum. Demikian sidang hari ini dinyatakan dan ditunda. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan dibacakan nota pembelaan saudara. Baik yang mulia. Nota pembelaan atau pledoi. Perkara pidana nomor 22 garing pidana khusus garing 2022 garing P.S garing HK garing SMA.K garing SPG. Nama Albertus Simanulang. Selaku penasihat hukum terdakwa menginginkan kepada hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum untuk selalu berkonsisten menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan netralitas dalam mengadili dan memutuskan perkara ini, berpegang teguh kepada azas praduga tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi dari kepolisian bernama Saina Tesalonika. Adapun unsur tindak pidana pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, tanpa hak atau melawan hukum. Yang ketiga, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dan yang keempat yaitu percobaan atau memufakatan jahat. Keenam, kesimpulan dan permohonan. A. Kesimpulan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisa fakta dan analisa unsur-unsur sebagaimana telah kami uraikan, kami penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat terdakwa merupakan korban peredaran narkoba karena ketidaktahuannya tentang hukuman dan bahaya narkoba, sehingga terdakwa mau dititipkan barang tersebut, dan dikuatkan pada saat terdakwa di BAP tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga terdakwa benar-benar tidak diberikan hak hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan. Terdakwa menyesali peristiwa ini karena terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Terdakwa masih muda dan bisa dilakukan pembinaan menjadi lebih baik. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak-anak yang masih kecil-kecil. B. Permohonan. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara, demikian kebenaran dan keadilan di negara hukum yang kita cintai ini. Kiranya hakim yang bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap terdakwa. Dengan demikian, nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan berkenan menerimanya. Semoga hakim yang mulia sependapat dengan kami dan mendapat kekuatan iman dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan keputusan yang adil dalam perkara ini. Atas perhatian dan perkenanannya, kami mengucapkan terima kasih. Sibolga 2 Februari 2022, penasehat hukumnya terdakwa Christine Sitorus. Panitera, 3 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 5 Februari 2022 yang mulia. Terima kasih, baiklah. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu, 5 Februari 2022, pukul 7 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu SMA Katolik Sibolga, dengan agenda sidang, pembacaan vonis terhadap terdakwa, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan
Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Albertus Simanullang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut. 1. Saksi Petra Sitompul disumpah. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun, 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 4 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan vonis? Mengerti, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan vonis? Mengerti, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan vonis? Mengerti, Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya.